23 masih Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kutiba, telah dicatat. Ai furido, maksudnya telah difardukan, telah diwajibkan. Alaikum ing atase sira kabeh, kepada kalian semua opo asyamu, puasa. Puasa udah diwajibkan sama Allah. Kama kutiba, sebagaimana telah dicatat, maksudnya telah diwajibkan. Alal ladina, kepada orang-orang min qablikum, daripada sebelum kalian, minal umami, saking piro-piro umat, dari berbagai umat terdahulu. La'allakum tattaqun, la'allakum, agar kalian semua, kata Allah, tattaquna, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Takut dari apa? Al-ma'asiyah, dari berbagai maksiat. Kenapa? Karena fa'innahu, maka sesungguhnya saum, puasa itu yaksiru, bisa membentengi atau bisa menjadi bendungan, menahan asyahwat, akan syahwat. Syahwat di sini maksudnya keinginan, yaitu keinginan duniawi. Allati hiya, yang ada pun syahwat itu mabda'uha, adalah tempat pertamanya. Ya, maksudnya adalah tempat pertamanya maksiat. Jadi pangkal dari maksiat itu ya syahwat, kepinginan. Orang nggak korupsi, ya tiba-tiba pengen kaya, pengen punya mobil baru, akhirnya korupsi, ya, dan sebagainya. Ayaman, dengan berbagai atau dengan beberapa hari. Nasbun, jadi nasab, bisyami, dengan lafaz siam. Au, itu bukan yasumu, bisumu, ya, salah tulis. Au bisumu, atau dengan lafaz sumu. Sumu ya puasa maksudnya. Siam, saum, sumu sama, artinya puasa. Muqaddaron, yang dikira-kirakan. Ma'dudatin, dengan berbilang atau beberapa. Ai, maksudnya qoyan ilatin, dengan masa yang sedikit atau masa yang sebentar. Ya, kalau kita yang biasa lakukan ya 30 hari, dibandingin 11 bulan ya tentunya paling sedikit. Dari 12 bulan Allah cuma minta kita puasa sebulan doang, nah, berarti kan kagak ada seperempat-seperempatnya, ya. Au muaqqatatin, atau yang ditentukan waktunya. Bi'adadin ma'lumin, dengan jumlah bilangan yang telah diketahui bersama. Wahya, adapun yang demikian itu, maksudnya hari-hari tersebut itu Ramadan, adalah bulan Ramadan. Kama sayati, sebagaimana penjelasan atau qaul yang akan datang, nanti dijelasin di belakang. Wa qala lahu, dan perkataannya, ya, daripada hal tersebut, tashilan, halnya agar menganggap mudah. Ya, jadi kenapa diberi kata sebulan? Karena kalau sebulan dibandingin setahun tentu lebih mudah yang sebulan. Jadi dalam bahasa Quran saja diberikan umpama seperti itu. Alal mukallafina, untuk orang-orang mukallaf, atau bagi orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu Islam, balik, berakal, ya, itu yang wajib untuk berpuasa. Paman, maka siapa orang, karena yang ada minkum, bagi kalian, kata Allah, hina syuhudihi, yaitu saat hari-hari yang disaksikannya itu, maksudnya hari yang dia dapatkan bulan Ramadan, dalam keadaan maridon, sakit. Sakitnya tentu sakit yang parah. Au ala safarin, atau dalam keadaan musafir, bepergian. Ai, maksudnya musafirin, yaitu musafir safril qasri, yang mana perjalanannya atau musafirnya boleh
mengkosor sholat. Ya, jadi bukan musafir dari sini ke Taman Mini, dari sini ke Ragunan, nggak usah puasa, nggak boleh. Tapi musafir di sini adalah musafir yang mana orang tersebut boleh mengkosor sholat atau menjamak sholat. Ya, kalau pakai ukuran kilo kurang lebih 72 km. Dalam riwayat lain 62, riwayat yang paling besar 83. Ini khilafiyah. Yang jelas perjalanannya jauh. Kalau pendek nggak bisa untuk meninggalkan puasa. Wa ajhadahu, dan kemudian menyulitkannya. Apa as-saumu saum fil halaini, pada dalam keadaan dua tersebut. Ya, yang mana kalau orang itu puasa, ya orang yang sakit atau orang yang bepergian, dia merasa berat. Maka kalau orang kayak begitu, fa'aftoro, boleh baginya itu berbuka, ya, boleh mokel, nggak usah puasa dulu. Fa'iddatun, lalu berbilang atau jumlahnya. Fa'alaihi, maka wajib bagi orang tersebut apa iddatu, menghitung hari aftoro yang dia berbuka. Hitung deh berapa hari dia nggak puasa. Min ayamin ukhor, min ayamin dari berbagai hari, ukhor yang lain. Ya udah, tinggal diganti pada hari yang lain. Yasumuha, lalu berpuasalah dia pada hari tersebut, badalahu, sebagai gantinya. Wa alal ladina, dan bagi orang-orang la yutiqunahu, yang mana tidak sanggup untuk mengkodoknya. Wah, saya nggak sanggup untuk kodok puasa saya. Dikibarin, karena tuanya, karena saking sepuh, usia udah 70, 80, udah gak kuat. Au marodin, atau karena sakit. La yurja, yang tidak bisa diharapkan apa buruhu, kesembuhannya. Ini sakit, kata dokter gak bakal bisa sembuh, sekali puasa mati dia. Ini orang kayak begini, maka fidyatun, boleh hanya membayar fidyah. Ia adapun fidyah tersebut itu to'amun miskinin, memberikan makan kepada orang miskin. Jadi yang hanya fidyah kalau orang tersebut sudah sangat tua, sepuh, dan orang tersebut sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Adapun selain dua orang tersebut, maka selain fidyah tetap qadha. Nanti saya jelaskan ya. Qadru ma, maksudnya sekira-kiranya sesuai, yakuluhu, yang dimakannya, fi yaumihi, pada satu harinya. Wa huwa, adapun setiap satu harinya itu muddun, satmud. Ya, satu mud itu ya kurang lebih 6 ons. Ya, kalau bahasa fikih itu 2 tangan begini. Nah, jadi satu tangan digabungin. Nah, ini semut. Kalau ditaker, dikonversi ke ukuran kilo, ya kurang lebih 6 ons, atau kalau gram 675 gram, ya, atau 0,75 kilo. Kalau di liter ya kurang lebih 3/4 liter, itu ukuran 1 mud. Ya, 1 mud itu untuk ukuran fidyah. Beda sama zakat. Kalau zakat 4 mud, jadi 4 ginian kalau zakat. Ya, kalau zakat 4 ginian. Tapi kalau fidyah cuma 1 mud per harinya. Tinggal nanti dikali berapa hari yang kita tinggalkan. Nah, itu tinggal di total aja. Min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokok satu tempat atau satu negara. Kalau di Nabi ya pakai gandum. Makanan pokok di kita beras, ya udah pakai beras gitu. Likul yaumin, untuk setiap harinya 1 mud tadi. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah atau bacaan lain, biidofati fidyatin, dengan mengidofahkan lafaz fidyahnya. Jadi fidyahnya diidofahkan. Wahia, adapun maknanya idofah tersebut, lil bayani, untuk penjelasan. Wakila, dan dikatakan la, adapun lafaz la itu ghairu muqaddaratin, bukan yang dikira-kirakan. Ya, pendapat saya mengatakan bukan dikira-kirakan, ya udah sesuai seperti itu. Wakanu, dan adapun mereka, maksudnya umat Islam ya, di zaman Nabi saat itu mukhayyirina, boleh memilih fi sadril islami, pada masa awal-awal keislaman. Di awal-awal keislaman, saat baru saja diperintahkan berpuasa, dulu orang Islam boleh milih baina shaumi, antara puasa, wal fidyati, atau bayar fidyah. Silakan, puasa boleh, bayar fidyah boleh.
Nah, zaman awal-awal masa keislaman. Summa nusikho. Nah, ini pentingnya bolak-balik saya sampaikan, belajar Quran gak bisa dari terjemah doang, tapi harus pakai tafsir. Karena nanti ada ayat-ayat yang dinasakh, ayat-ayat yang hukumnya dihapus. Nah, ini termasuk summa nusikho, kemudian dihapuslah hukum tersebut. Ya, boleh memilih antara puasa dengan fidyah. Dulu di awal-awal kenabian, Nabi memperintahkan boleh milih, silakan kalian puasa atau fidyah. Jadi kalau udah puasa ya udah nggak usah bayar fidyah. Kalau udah fidyah ya udah nggak usah bayar puasa. Dulu pas awal-awal Islam, ya. Nah, kemudian hal tersebut dinasakh. Dinasakh itu dihapus. Bita'yini shaumi, dengan fardu ainnya puasa Ramadan. Nah, dihapus tuh hukum kayak gitu. Nah, makanya yang kayak gini-gini mohon maaf, masih ada orang nganggep, kan saya udah bayar fidyah, ngapain kodok? Berarti ngajinya nggak kelar. Nah, kalau pakai terjemah ya begitu hasilnya. Padahal ya boleh diganti dari fidyah. Kalau tadi Bapak Ibu cermati, wa 'alal ladina ya yutiqunahu fidyatun, boleh mengganti dengan fidyah, itu ayat udah dihapus. Ya udah nggak bisa dipakai lagi buat orang yang kodok, kecuali tadi dua. Nah, makanya di sini sebutin ya khusus untuk dua orang tetap dia. Faman syahida, maka siapa orang syahida yang dia menyaksikan, maksudnya melihat. Ya kalau sekarang kita taklid aja kepada pemerintah ya, besok puasa ya udah puasa. Minkum, daripada kalian, asyahra, akan puasa, falyasumhu, maka berpuasalah. Qala, berkata Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, illal hamila, kecuali untuk wanita yang hamil, wal murdi'ah, dan juga perempuan atau ibu yang menyusui. Idza aftarata, jika berbuka keduanya, khaufan, karena takut, alal waladi, atas anaknya. Nah, makanya kayak begini ditambahin sama Ibnu Abbas, bukan cuman musafir, sama juga orang yang bepergian jauh, termasuk di dalamnya orang tua yang sepuh, dan juga di dalamnya orang yang sakit ya, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Termasuk di dalamnya juga perempuan hamil dan ibu menyusui yang dia itu takut atau khawatir terhadap bayinya, maka dia bayar fidyah juga. Fa inna, maka sesungguhnya ayat tersebut itu baqiyatun, tetap. Nah, untuk ayat yang terakhir ini tetap bayar fidyah tadi tuh, bila naskhin, tanpa dinasakh, tanpa dihapus, fi haqqihima, dalam hak keduanya. Faman tatawa'a, faman utawi sapane wong tatawa akan sukarela sopoman, yang dia sukarela, dia pengen khairon, akan kebaikan, biziyadati, dengan ziyadah, dengan menambah, alal qadri, dengan takaran atau kira-kira, al-madhkuri, yang tadi disebutkan, fil fidyati, dalam fidyah. Tadi fidyah 1 mud, ditambahin sama dia, saya 2 mud aja deh biar banyak. Fahuwa, maka yang demikian tersebut, maksudnya at-tatawwu, yaitu kesunahan untuk sukarela, dia menambahkannya, itu khairun, lebih baik, lahu, baginya. Jadi boleh ditambahin. Beda sama zakat. Kalau zakat kagak boleh ditambahin, tapi kalau fidyah justru sunahnya ditambahin. Tapi wa antasumu, jika melakukan kalian puasa tersebut, kalau kita melakukan puasa, mubtadaun menjadi mubtada, khobaruhu, yang adapun khobarnya mubtada tadi, itu khairun, lafadz khairul lakum, itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian. Kalau kita pilih mana antara bayar fidyah ya karena dapat keringanan bagi perempuan hamil atau orang menyusui atau musafir atau orang yang sedang sakit, pilih mana? Maka berpuasa itu khairun, tetap lebih baik, lakum, bagi kalian, minal iftori, daripada berbuka puasa itu, wal fidyati, dan juga membayar fidyah. Jadi lebih bagus daripada buka puasa, walaupun rukhsah, diperbolehkan, dan juga lebih bagus daripada bayar fidyah. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh, jika di antara kalian itu ta'lamuna, mengetahui. Kalau kita lebih tahu, maka sebetulnya itu lebih bagus. Anahu, karena sesungguhnya siam, puasa,
itu khairun lebih baik lakum bagi kalian, fa'aluhu maka lakukanlah oleh kalian puasa tersebut, tilkal ayyamu wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu saya sampaikan dulu. Ya, pertama tadi sempat disinggung bahwa waktu Nabi Muhammad SAW di kota Mekah 10 tahun, ingat ya, dakwah di kota Mekah 10 tahun, dakwah di Madinah 13 tahun. Itu waktu di kota Mekah belum ada pensyariatan puasa ya, jadi belum diwajibkan Nabi puasa. Kalau sholat udah ya, sholat lebih dulu, tapi kalau puasa belum. Puasa baru disyariatkan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Sejarah mencatat 2 tahun Nabi hijrah. Ya, tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah ya, belum diwajibkan puasa. Tahun kedua baru Nabi Muhammad diwajibkan puasa. Dan itu pun belum puasa Ramadan. Ada sebagian ulama berpendapat puasa yang diwajibkan adalah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari pada pertengahan bulan. Ya, bulannya bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi. Ya, tanggal 13, 14, 15. Nah, yang kemudian sekarang jadi hukumnya sunnah. Di awal keislaman waktu Nabi hijrah ke Madinah hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan puasanya yang wajib waktu itu bulan Sya'ban. Tapi ada yang ulama sepakat yang mana Nabi waktu itu diwajibkan puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram ya. Tapi ketika syariat puasa pertama ini Bapak Ibu, bukan cuma nggak boleh makan minum, tapi juga nggak boleh hubungan badan. Padahal orang Arab itu tahu sendiri ya, nafsu birahinya tinggi. Jangankan orang Arab, ya kita orang Indonesia aja, anak orang zaman dulu itu anaknya nggak ada yang 2, 3, nggak ada, 10, 15, kurang boleh bujurnya. Iya, zaman dulu nafsunya kuat-kuat, nggak ada hiburan, ya kan? Nah, akhirnya para sahabat merasa keberatan. Ya Rasul, kalau cuman puasa doang nahan makan minum sih mendingan. Tapi kalau sampai nahan birahi, nggak hubungan badan sampai malam, di hari itu nggak hubungan badan, itu berat ya Rasul. Maka diberikanlah keringanan oleh Allah, diperbolehkan hubungan badan di malam harinya. Jadi siang harinya saat puasa nggak boleh hubungan badan, tapi pas malam harinya boleh hubungan badan. Itu rukhsah pertama. Nah, rukhsah kedua kemudian ketika sudah terbiasa para sahabat berpuasa, maka di tahun berikutnya dimulailah syariat kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan ya, diwajibkanlah kemudian syariat puasa Ramadan selama 1 bulan. Tapi itu lagi-lagi masih dikasih rukhsah sama Allah, karena awal-awal keislaman dikasih rukhsahnya apa? Sahabat boleh milih mau puasa apa mau bayar fidyah. Saat itu fidyah wajib buat mereka yang tidak puasa. Ya, di sini sebutin fidyatun ta'amu miskin. Ya, ketika sahabat mampu puasa dia puasa, ketika dia tidak mampu puasa dia bayar fidyah. Nah, singkat cerita, ya karena sahabat saat itu mayoritas menengah ke bawah Bapak Ibu. Ya, di Madinah itu orang-orang yang masuk Islam itu udah banyak, tapi mayoritas menengah ke bawah. Ya, jarang yang jadi juragan gitu. Kebanyakan yang kuli pasar. Maka tentunya mereka karena ekonominya nggak mapan lah gitu ya, bukan ekonomi kalangan besar, lebih memilih puasa ketimbang bayar fidyah. Ya, bayar fidyah repot, ngeluarin gandum kalau di sana. Kalau kita ngeluarin beras, mendingan saya puasa. Lapar masih udah biasa, orang miskin udah biasa lapar. Ya, udahlah saya pilih. Nah, kebiasaan itu makin kuat sampai kemudian tahun berikutnya. Nah, setelah rukhsah kedua, keringanan kedua dari Allah, maka diwajibkanlah mereka untuk berpuasa. Rukhsah fidyah dicabut, dinasakh, dimansuh, ya, dihapus hukumnya.
Jadi itu ada proses ya sebelum seperti puasa yang kita lakukan sekarang. Nah, tapi dalam status fidyah tersebut nggak mutlak dihapus semua. Yang dihapus tadi disebutin dalam kitab tafsir Jalalain ini adalah hukum nasahnya antara mukhayyar. Mukhayyar itu memilih boleh puasa atau fidyah. Nah, hukum mukhayyar ini yang dihapus sama Allah. Adapun hukum fidyah tetap. Background sejarah puasa Ramadan itu awalnya seperti itu. Nah, sekarang secara fikih fidyah itu mutlak, nggak perlu kodok puasa. Ya, fidyah saja tidak perlu puasa. Itu cuma buat 2 orang. Tadi disebutin yang pertama kibarin, yaitu orang yang sangat tua sepuh. Dia udah nggak kuat puasa. Ya umur 70-80 lah. Kalau 60 mah masih sanggup ya. Tapi tergantung juga 60-nya masih sehat atau enggak. 60 bengek ya sama aja ya. Kalau umur 60 masih sanggup puasa. Tapi kalau udah 70 kan mungkin agak kesulitan. 80 apalagi. Mungkin bisa ya bisa, tapi puasanya nggak maksimal. Jadi yang pertama adalah orang tua yang sudah lanjut usia, sepuh. Nah yang kedua marodin, orang yang sakit yang mana nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, misal ada orang sakit stroke, ya udah lama, udah setahunan, datang puasa, kata dokter ini nggak ada harapan sembuh ini mah. Ini setahun lagi udah mati paling misalnya gitu. Nah orang yang kayak begini, satu apa tadi? Orang yang sudah sepuh, yang kedua orang yang sakit parah yang tidak bisa diharapkan sembuh. Maka orang tersebut cukup membayar fidyah. Ya tentunya keluarganya yang bayarin ya. Jadi orang yang 2 dalam kategori ini dia cukup membayar fidyah, tidak perlu qada. Titik. Nah terus yang kedua, buat musafir. Ya, buat orang yang bepergian jauh. Nah, untuk musafir kebalikan. Ya, kalau orang yang musafir kebalikan dari orang yang tua sama yang sakit parah. Kalau untuk musafir dia tidak perlu bayar fidyah, tapi wajib qada. Ya, hati-hati nih, pisah-pisahin ya satu persatu ya. Untuk musafir dia tidak perlu bayar fidyah, hanya wajib qada. Titik. Itu hukum kedua. Hukum ketiga, nah ini baru wanita yang hamil atau menyusui. Kalau dia khaufan lil waladi, kalau dia takut terhadap anaknya, dia khawatir terhadap anaknya. Makanya kalau Bapak Ibu masih ingat ketika kita belajar Fathul Qorib, andai kata ada perempuan ditanya, sampean puasa sanggup nggak? Saya mah sanggup puasa, nggak khawatir sama anak sampean. Ya saya khawatir cuma diri saya aja, tapi sama anak sampean nggak khawatir. Saya nggak khawatir, tapi saya nggak puasa deh tahun ini. Saya khawatir sama diri saya. Maka perempuan yang kayak begitu tidak diwajibkan bayar fidyah, karena yang dikhawatirkan hanya dirinya. Tapi nggak umum. Kalau ada perempuan ibu gitu ya, dia khawatir hanya dirinya saja. Wah saya dapat rukhsah nih, nggak usah puasa, saya nggak mau bayar fidyah. Kenapa? Saya cuma khawatir sama diri saya. Ibu apaan masa nggak khawatir sama anaknya? Ya nggak umum ya, tapi ya bisa jadi ada. Nah ini bicara hukum. Kalau secara hukum, andai kata perempuan itu hanya khawatir terhadap dirinya saja, nggak khawatir sama anaknya, maka nggak perlu bayar fidyah sebetulnya. Cuman kagak umum. Nah tapi ketika si perempuan tadi ditanya, terus sampai sekarang puasa nggak? Wah tahun ini enggak deh. Misalnya saya lagi hamil atau saya lagi menyusui. Saya khawatir sama perkembangan janin saya kalau dia hamil. Saya khawatir terhadap perkembangan bayi saya kalau dia menyusui. Karena ada rasa kekhawatiran terhadap bayinya, maka perempuan tersebut wajib bayar fidyah. Nah, perempuan yang seperti ini bukan cuma fidyah, tapi juga qada. Nah ini yang sering salah paham orang di titik yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi perempuan normal nih ibu-ibu ya, nganggapnya udah bayar fidyah udah, kagak qada bertahun-tahun. Ini kalau saya tanya nih, saya absen satu nih, saya yakin belum berbayar nih. Kali. Apa baru tahun sekarang nggak tahu juga. Ya karena tadi, karena sudah dinasah, sudah dihapus.
kebolehan membayar fidyah tanpa melakukan puasa. Cuman ilmu yang kayak gini kan kadang-kadang ya mohon maaf mungkin dulu nggak kelar ngajinya, nggak selesai sampai satu ayat, entah ketiduran, entah tahu doang apa gimana. Akhirnya dia nganggep, wah saya kan udah bayar fidyah. Padahal untuk perempuan hamil dan menyusui tetap wajib qada. Ya, jadi ada 3 kategori ya. Satu kategori yang pertama tidak perlu qada, cukup fidyah. Yaitu siapa? Orang yang sangat sepuh, udah tua ya. Yang kedua, orang yang sakit parah yang tidak bisa diharapkan sembuh. Nah, kategori kedua nggak perlu fidyah. Kebalikannya, cukup kok. Oh, buat siapa dia? Musafir yang perjalanan jauhnya boleh menjamak sholat atau mengqasar sholat. Nah, yang ketiga, fidyah juga, qada juga. Nah, siapa tuh? Perempuan hamil dan juga menyusui yang dia khawatir terhadap anaknya. Nah, balik sekarang itu secara ketentuan syariat yang di ayat 183 ini dan 184 ya. Jadi ada ayat yang dinasakh, ingat, ada ayat yang dihapus hukumnya tapi digantikan dengan hukum yang lain. Nah, terus yang ketiga kaitannya dengan qada puasa. Sering nih orang nanya, "Pak Ustaz, saya kan muda kagak puasa, Pak Ustaz." Ya, orang kagak kenal agama saya. Ya, kita kan agamanya abangan. Ya, orang sholat kita sholat, orang kagak ya kita kagak. Ya, orang puasa kita puasa, orang nggak puasa kita nggak puasa. Nah, kayak gitu gimana? Ya udah diiling-iling aja, diingat-ingat aja kita kira-kira punya utang puasa berapa. Ya, kalau seandainya kita dari usia balik katakan 15 tahun, tobat baru umur 40, berarti berapa tahun? 25 ya, benar? 25 tahun kita nggak puasa, ya kodok. Gimana caranya Ustaz? Ya sebisa-bisanya gimana caranya? Kok malah saya yang suruh mikir? Kalau sampai nggak puasa saya suruh mikir, enak ya. Ya pikir sendiri gimana caranya. Bisa puasa Daud, sekarang puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak, ya. Bisa puasa Senin Kamis lah, Senin puasa, Kamis puasa, ya Jumat Sabtu enggak, Senin puasa. Intinya kalau bisa ada tetap keinginan untuk membayar qada ya puasa tadi. Karena ini sama Bapak Ibu, qada puasa itu ya sama seperti qada sholat. Sholatnya wajib, puasa Ramadan juga wajib. Nah, timbul pertanyaan, ini kalau yang cerdas ya, kalau yang nggak cerdas sih diem aja udah, oh ya udah qada puasa gitu. Tapi kalau yang cerdas otaknya mikir, tadi Kosan ngejelasin fidyah. Saya perlu bayar fidyah juga nggak? Kan saya nggak puasa waktu itu. Ini kalau yang cerdas. Kalau yang nggak cerdas ya orang nanya, cuma ngomong gitu doang. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa karena dia meninggalkannya tanpa uzur, maka wajib buat dia bukan cuma qada puasa, tapi juga bayar fidyah. Walaupun dia laki-laki, beda sama perempuan yang tadi itu ya. Nah, kita nggak bahas yang kategori ketiga tadi, yang hamil itu bukan. Yang kita bahas adalah orang yang sengaja meninggalkan puasa lalu bertemu dengan tahun berikutnya, sementara dia belum qada puasa Ramadan sebelumnya. Dalam kitab Kasyifatus saja, sarah daripada kitab Safinatun Najah disebutin wajib buat orang tersebut membayar qada puasa plus bayar fidyah selama 1 bulan. Tahun depannya belum dibayar juga, ya. Maka apa yang harus ditambah bayar fidyahnya jadi double, ya. Yang tadinya cuman katakan 25 liter. Ya, karena ukuran 1 mud 1 liter kurang. Berarti tahun depan jadi 50, tahun depan jadi 75, tahun depan jadi 100. Tinggal dikali Bapak Ibu nggak qada puasa 25 tahun. Itu kira-kira berapa ton? Nggak begitu. Tetap untuk qada puasanya ya tidak perlu dikalikan fidyahnya. Cukup 1 kali tahun tersebut. Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan 20 tahun, ya harus qada dan fidyahnya selama atau sebanyak 20 tahun tetap.
Ya. Gimana proses bayarnya? Ya lagi-lagi kayak tadi, nyicil dah. Ya, nyicil. Kalau sekalian berat 20 tahun. 1 tahun berarti kan tadi katakan 25 liter kali 20 berapa? 500. Benar, 500 liter. 500 liter. Kalau 100 liter 1 karung berarti 5 karung. Iya enggak? Nah, itu gimana? Ya udah pintar-pintarnya Bapak Ibu. Gimana caranya supaya ringan? Kan bisa aja sehari dikasih atau 2 hari dikasih. Kasihnya ke siapa? Ya tadi, fidyatun ta'amu miskin. Kasih ke orang miskin. Terserah ya Bapak Ibu nganggap siapa yang miskin, kasih aja. Ya, tetangga kita, saudara kita, udah kasih. Nih, fidyah saya sehari. Ya, 3/4 liter. Ya, 1 liter kurang ya. Kasih, besok kasih lagi, besok kasih lagi. 30 hari selesai, 1 tahun. Alhamdulillah lumayan fidyah setahun. Besok lagi begitu ya. Ya kalau mampu, kalau nggak mampu ya gimana ya, bisanya 2 hari sekali, 2 hari sekali. Bisanya seminggu sekali, silakan seminggu sekali, semampunya. Pak Ustadz, saya mampu sekalian. Besok Ramadan saya kasih Pak Bandi sama Pak Yayan langsung 500 liter. Wah, jangan, kasihan. Ngebaginya susah. Ya, bayar fidyahnya sih enak, ngebaginya yang susah. Nakernya dikit-dikit aja, 100 liter tahun ini, tahun depan 100 liter, 5 tahun dah gitu ya. Kalau duitnya banyak. Tapi kalau duitnya nggak banyak ya tadi dicicil aja udah. Tiap hari beli beras katakan misalnya 2 liter. Ya, 1 liter seperempat buat makan sekeluarga. Nah, 3/4-nya bayar untuk fidyah. Besok begitu lagi. Begitu aja terus. Lama-lama habis. Tinggal tandain kalender. Ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan, seringkali mohon maaf, banyak orang insaf, ya, banyak orang tobat, dia sekedar insaf, sekedar tobat doang. Makanya insafnya, tobatnya mohon maaf ya, kayak orang nggak beneran gitu, ratenganan lah. Insaf tobatnya nggak beneran, nggak serius. Kenapa nggak serius? Karena utang-utang ibadah dia itu belum dia lakuin. Beda Bapak Ibu ketika orang merasa punya utang ibadah, lalu dia kerjakan utang ibadahnya, maka semangat ibadahnya akan semakin tinggi. Saya beri contoh nih, misal ya, ada orang dia sadar, wah benar juga kata Pak Ustadz, berarti saya punya utang kodok sholat, kodok puasa. Mulai sekarang saya akan kodok sholat saya, mulai sekarang akan saya kodok puasa saya. Akhirnya tiap sholat, habis sholat isya, dia sholat isya kodok, tahu kapan ya. Banyak banget kok kodok. Habis sholat subuh, kodok subuh. Habis sholat zuhur, kodok zuhur. Puasa juga gitu. Besok saya puasa, niatin kodok, tahu kapan, tahu pokoknya kodok. Besok kodok lagi, besok. Maka ketika dia bertemu dengan sholat, orang yang punya pola pikir seperti ini, dia nggak bakal meremehkan sholatnya. Ketika dia bertemu dengan Ramadan, dia nggak bakal meremehkan Ramadan. Ya Allah, saya pernah meninggalkan sholat. Jangan sampai sholat yang sekarang tunai saya lakukan, saya sholat dengan main-main. Rugi banget saya. Kemarin udah main-main, sekarang masih main-main. Maka dia akan menikmati sholatnya itu. Karena baru kali itu dia sholat secara tunai. Yang mana sebelumnya biasanya dikodok. Begitu juga dengan puasanya. Dia akan tahan puasanya sebaik-baik mungkin. Karena dulu kagak puasa. Dia nyesel, utang saya kebanyakan, maka puasa ini akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau orang punya pola pikir mental yang kodok sholatnya, kodok puasanya harus dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu ngeremehin, kalau kita ngeremehin, alah bang sholat tuh, bang kodok gampang, alah bang kodok puasa, hitungan Pak Ustadz kan gitu, udah biarin aja. Nek urip yo lakoni, nek ora urip ya ben. Nah maka ketika sholat datang, ya nggak ada nilai istimewa, biasa aja. Ketika puasa Ramadan datang, nggak ada nilai istimewa, biasa aja. Kenapa biasa? Karena dia tidak terbebani dengan kodok. Tapi kalau dia terbebani dengan kodok, ada aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jangan sampai saya nggak sholat, utang saya udah banyak, nambah lagi, buru-buru di berangkat, ya nggak? Datang puasa Ramadan, maraganya syahr Ramadan, berangkat dia terawih Ramadan. Kayak orang sini kata Bapak.
Ya, semangatnya, mentalnya beda. Coba deh bener. Oh, kan saya merhatiin orang-orang, ini orang insaf tapi begitu-begitu aja. Ini orang tobat tapi kok begitu-begitu, nggak ada kemajuan. Kenapa nggak ada kemajuan? Karena memang nggak ada beban di dalam diri dia untuk melunasi hutang-hutang ibadah dia kepada Allah. Ini kita kalau pakai pendapat yang kodok ya. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan tidak perlu kodok, tapi saya nggak sepakat saya. Dulu pernah saya sampaikan tuh pas lagi ngaji kitab Durratun Nasir. Saya kurang sepakat, walaupun ada saya lagi ya, ada beberapa ulama yang mengkategorikan ya udah nggak usah kodok, udah jalanin aja yang ada, banyakin sholat sunnah, ya banyakin puasa sunnah. Tapi saya pribadi kurang setuju, ya. Karena memang ada pendapat juga ulama yang tetap mewajibkan kodok. Ya apalagi Nabi juga bilang fal yusolli idza dzakaroha, maka ketika kamu sudah ingat laksanakan tuh sholat. Ya termasuk puasa, laksanain puasa. Ingat di sini dalam artian ingat bisa jadi ingat misalnya tidur, bangun, atau ingat karena lupa dia baru ingat. Termasuk di dalamnya ingat baru ilim kalau Gusti Allah, baru ingat kepada Allah yang sebelumnya dia nggak ingat sama Allah. Asik nyari duit, ya asik kerja, yang perempuan asik ngurus anak, ya udah tua asik ngurus cucu. Jadi baru ingat kepada Allahnya saat ini. Nah maka saat ini juga bayar. Ya lagi-lagi untuk teknisnya terserah bapak ibu, nyamannya dikodok langsung, monggo. Ya, tapi kayak gak kuat kayaknya. Oh yang sedikit lagi ditinggalin atau sekalian. Ya. Kalau kuat ya monggo, kalau enggak pun ya tadi gampang dicicil aja. Nah alasannya apa tadi? Kenapa saya lebih cenderung sama yang kodok? Dulu pernah saya sampaikan, setidaknya ketika kita meninggal nanti di alam barzakh atau nanti udah kelak di akhirat, udah kiamat, Bapak Ibu, kalaupun kita nggak keburu kodok puasa, kodok sholat 20 tahun, tobat baru umur 50, umur 60, oke. Ya, belum dapat 10 tahun lagi, dari mana? Orang udah keburu mati. Nah, setidaknya ketika kita dalam proses tobat kita, insaf kita, puasa kita kodok, sholat kita kodok, kok kita mati, lalu kemudian kita disidang sama malaikat, kita bisa ngomong bahwa saya serius tobat, bahwa saya serius insaf. Apa dalilnya? Apa buktinya kamu serius insaf, serius kamu tobat? Buktinya ketika saya tobat, saya kodok sholat yang saya tinggalkan, saya kodok puasa yang saya tinggalkan. Berhubung sampean matiin saya duluan, saya belum kelar, salah dewe. Bisa kita salah itu mereka. Kenapa? Karena kita punya bukti sholat, kita punya bukti kodok puasa. Tapi kalau kita nggak punya bukti kodok puasa, kita nggak punya bukti sholat, mati kita kemudian disidang sama mereka. Apa bukti kamu tobat? Apa bukti kamu insaf? Nggak ada buktinya. Ya saya sholat, ya saya puasa. Iya sholat puasa udah wajib karuan. Buktinya apa kalau kamu benar-benar insaf? Buktinya apa kalau kamu benar-benar tobat? Ya saya sholat mereka. Ya sholat mah wajib, nggak usah diomongin. Saya puasa Ramadan mereka. Ya puasa ya wajib. Oh, sampai aja balelo. Itu. Tapi kalau kita punya bekal kodok sholat, punya bekal kodok puasa, ketika ditanya seperti itu, kita punya senjata. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk mengkodok puasa, saya sudah berusaha untuk mengkodok sholat, namun umur tidak mengizinkan saya untuk mengkodok seluruh puasa saya, seluruh sholat saya. Mudah-mudahan Engkau ampunin. Sehingga yang kayak begitu jadi pertimbangan buat Allah. Oh yaudah, ini orang berarti serius tobatnya. Oh ini orang berarti serius nih insafnya. Ya udah, insya Allah dimaafin sama Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat.